Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni dari kelas E. Jadi, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum kita masuk di pokok pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perkembangan. Perkembangan adalah perubahan sistematis yang terjadi sepanjang kehidupan individu, mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Jadi, pemahaman tentang prinsip perkembangan sangat penting dalam dunia pendidikan agar proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah perkembangan bersifat holistik. Perkembangan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Perubahan dalam satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya. Jadi, misalnya, perkembangan fisik yang baik dapat mendukung perkembangan kognitif, sedangkan perkembangan sosial dapat memengaruhi kesejahteraan emosional anak. Implikasinya itu adalah pendidikan harus memperhatikan semua aspek perkembangan secara seimbang. Guru tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada perkembangan emosional dan sosial siswa. Jadi misalnya, dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan metode yang mendorong kerjasama antar siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial sekaligus meningkatkan pemahaman kognitif. Yang kedua adalah perkembangan berlangsung secara bertahap atau berkesinambungan. Nah, perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang terstruktur dan berurutan. Setiap tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Misalnya, seorang anak harus menguasai keterampilan dasar membaca sebelum dapat memahami teks yang lebih kompleks. Implikasinya, kurikulum dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Guru harus memberikan materi dan juga yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Jika pembelajaran diberikan terlalu banyak atau terlalu sulit, siswa akan kesulitan dalam memahami materi. Oleh karena itu, pembelajaran harus mengikuti tahapan perkembangan agar siswa dapat belajar secara efektif. Yang terakhir adalah perkembangan memiliki pola yang dapat diprediksi. Meskipun setiap individu berkembang dengan kecepatan yang berbeda, ada pola umum dalam perkembangan. Jadi misalnya, anak-anak biasanya belajar berbicara sebelum mereka dapat membaca dan menulis. Implikasinya itu, perkembangan harus fleksibel dan mempertimbangkan perbedaan individu dalam hal kecepatan belajar. Guru harus memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jika ada siswa yang lebih lambat dalam memahami materi, mereka harus diberikan tambahan dukungan tanpa dipaksa untuk mengejar kecepatan teman-temannya. Sebaliknya, siswa yang lebih cepat memahami materi dapat diberikan tantangan tambahan agar tetap termotivasi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu memahami prinsip perkembangan sangat penting dalam dunia pendidikan agar metode pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan holistik peserta didik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perkembangan dalam pembelajaran,
Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal untuk mendukung pertumbuhan siswa secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.